balik lagi di channel Indoraya Busana, gudang baju sisa ekspor terbesar di Kota Bogor. Nah, hari ini saya akan bertanya-tanya langsung sama ownernya nih, bagaimana sih cara memulai bisnis pakaian, khususnya di bidang sisa ekspor. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikutin saya. Nah guys, jadi kita sudah sama ownernya Indoraya Busana nih, Pak Asis Rai. Halo guys, kabarnya? baik. Jadi kedatangan saya hari ini, khususnya di konten hari ini, mau membahas sih Pak, bagaimana sih caranya banyak banget kan yang mau memulai usaha di bidang pakaian sisa ekspor gitu Pak. Jadi mereka butuh tips dan trik Pak biar usaha mereka bisa maju gitu Pak. Baik. Sebenarnya kita harus perhatiin cara penjualan ya. Ini sisa ekspor, pakaian, apa aja itu applicable ya. Ada kalau basic ada 4P kita omong dulu. Itu ada product, price, promotion, place. Ya, produk itu kan kita harus tahu barang kita jual apa. Ya. Nah, sekarang price kita harus tahu harga. Promotion kan sekarang sosial media udah murah, maksudnya free. And semua orang tahu sosial media ya, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Ini kita lihat YouTube sekarang. Place itu sebenarnya yang kayak marketplace, Facebook. Pertanyaan pertama nih Pak nih, bagaimana sih Pak misalnya cara pemula atau orang baru yang misalnya yang datang ke Indoraya Busana, mereka mau memulai bisnis seperti sisa ekspor ini Pak? Baik. Sekarang kan kita semua gara-gara pandemik juga, atau untuk zaman sekarang kita tahu sosmed. Ya. Nah, untuk pemula juga sekarang akses ke internet semua orang ada. Benar. Di orang kampung, ibu-ibu siapa semua bisa akses ke YouTube, Instagram, Facebook. Nah, itu platform paling bagus untuk jualin pasar dia. Jika dia nggak bisa sewa tempat atau apa-apa. Jadi dari model itu sekarang dia butuh produk. Dan harus benar-benar nekat, harus ada mau nih ya. Nah, sekarang pilih produk ya. Bisa kalau awal dia belum tahu produk apa laku. Kita ada paket usaha, bisa paket usaha, jadi varieties of produk ada, beda-beda jenis ada. Nah, yang laku apa di market dia bisa lihat. Jadi budget uang nggak terlalu banyak, bisa 2,5 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta. Jadi dalam itu dia bisa dapat varieties barang, dia bisa market, nah yang mana cocok, yang mana demand ada, dia bisa beli lagi datang. Jadi istilahnya kalau misalnya modal kecil pun ya bisa kita bisa mulai betul. Ini ya Pak ya. Kita ada paket usaha untuk itu. Selanjutnya Pak, apakah sih menurut Bapak ya Pak yang sudah memulai bisnis ini lebih dari 20 tahun kan Pak ya? Apakah untuk pemula itu menjanjikan Pak bisnis sisa ekspor ini? Baik. Soalnya baik. Sangat menjanjikan. Kenapa? Aku kasih contoh. Jika Anda baju-baju saya, ladies kemeja satu, atau itu sangat populer. Nah, harga partai di sini aku bisa kasih, partai artinya 100 pieces, 50 pieces itu kita mulai. Aku bisa kasih harga 50. Nah, nebrang ada toko saya di Bogor Trade Mall. Di situ BTM. Di situ kita jual rata-rata 65, 75, ya. Tergantung quality ya, tergantung merek, DLL. Nah, itu marginnya udah 65 aja, itu udah 30%. Let's say orangnya siapa pemula mulai invest 5 juta atau 2 juta. Itu 5 juta aja udah 1,5 juta, 10 juta udah 3 juta. Nah, ini bisa putar, dia bisa beli lagi baju yang laku. Jadi sangat janjikan. Nah, ini hasil sangat janjikan. Aku udah lama ini ekspor. Kita penjualan juga banyak ya. Bisa lumayan banyak penjualan, jadi bisa sustain. Kita ada berapa 25 karyawan, semua kita bisa sustain, jadi nggak ada masalah. Oke Pak, tadi kan gimana sih caranya orang memulai bisnis ya Pak ya? Jadi orang-orang juga kan saat memulai bisnis butuh pengetahuan atau knowledge, apakah itu sangat penting Pak? Sangat penting. Apa aja bisnis, kalau kita nggak tahu produk jadi artinya tiap bisnis ada peluang, ada lubang. Ada peluang, ada lubang. Ya, benar, Pak. Kita bisa jatuh di lubang kalau kita nggak ada product knowledge, orang bisa tipu kita. Jadi sangat penting kita bahan harus tahu. Ini kita ngomong sisa ekspor. Kita bahan harus tahu, kita merek-merek harus tahu. Dan yang warna atau fashion atau apa sekarang laku. Model atau style trend kita harus tahu. Dan kita harus observe, kita harus belajari banyak.
Tanpa kita produk knowledge ada, dan kita tahu, kita jangan loncat kayak gitu. Jadi sebelum berenang juga kita harus belajar Kata sedikit. Bapak bisa jatuh lubang juga ya. Betul, Oh, betul. kayak gitu. Jadi istilahnya kita harus terus-menerus ikutin tren juga Pak Ya, dan kita belajar sedikit produknya, bahannya apa. Ya, ini kalau minimal kita ada size laku-laku apa, dan jenis, maksudnya tipe jenisnya laku apa. Ya. Indonesia kan tropical country, panas. Apakah terlalu jaket kita sweater nggak terlalu laku? Iya. Lakunya apa? Ya. Wah benar juga nih. Jadi guys, pengetahuan produk itu atau knowledge produk itu penting banget. Sangat penting. Sangat penting itu. Jadi istilahnya kalau kita tahu produk, kita istilahnya bisa berpeluang untuk usahanya kita meningkat ya Pak ya. Betul. Tapi kalau kita nggak tahu, kita Ya, bisa aja betul, jatuh lubang, betul. gitu, guys. Satu produk knowledge, kedua customer knowledge juga sangat butuh. Customer knowledge apa Ya, itu Pak? customer knowledge itu kita harus tahu kita mau target audience, bahasa Inggrisnya. Oh, Kita iya. mau jual ke siapa? Target audience, Ya, age group, ada usia berapa, Iya, atau benar-benar. kita mau perempuan atau laki-laki atau anak. Ini semua beda-beda kategori Iya, ada. iya. Ini kita observe dulu, belajari dulu. Nah, kita mau nih apa? Sesuai, setelah itu kita sekarang sangat butuh, kita harus bikin demand. Artinya kita harus bikin customer. Iya. Kedua, kita harus ada supply chain, harus ada supplier. Kalau kita Iya, nggak ada betul supplier, juga. kita besok udah demand nggak ada barang. Iya, benar. Itu juga problem. Ya, Nah Pak, tadi kan kata Bapak produk knowledge ya Pak ya. betul. Bisa ini nggak Pak saya? Bukannya saya nggak sopan ya, tapi saya juga pengen. Boleh. Tahu, Sangat Pak, senang ya. Karena saya punya gudang besar, banyak barang ya. Nah, aku senang hati tunjukin ya. Iya. Ya, ini contoh buat ladies blouse ya. Ladies blouse. Mulai dari tank top ya, Hmm. kita ada cakep-cakep tank top dari Ya. H&M, dari Old Navy Ya. ya, tank top dan tangan pendek, Ya. blouse. Yang ibu-ibu pakai itu sangat senang. Iya. Bahannya lembut, rayon ya. Jadi panas gak rasa. Jadi ini Old Navy lagi. Banyak model-model ada ya. Ada H&M, Old Navy, Basic Edition, ya continuous. Ini semua H&M. Nah, ini tangan panjang. Ini untuk kantoran. Ini Liz Claiborne ada. Macam-macam merek. Macam-macam merek. Endless merek. Jadi Amerika merek-merek apa-apa ada. Rata-rata Europe, Amerika merek-merek ada di sini. Ya, H&M. Nah, aku tunjukin di sini ada. Ini apa Pak? Ini banyak men's, tapi unisex juga sekarang kaos-kaos cewek-cewek juga pakai. Pull&Bear, North Face, banyak CMT juga ada, banyak original juga ada. Ya, Under Armour. Bisa lihat ini Hush Puppies, ya. Ini sekarang orang-orang semua mau branded, ya. Iya sih. Zaman kita cuma kaos apa aja pakai ya, sekarang enggak. Ya, benar. Ini Sekarang enggak. men's ya, long sleeves ya, tangan panjang untuk kantoran. Nah, ini short sleeves ada, divided. Ya. Ini juga H&M satu brand divided ya. Kayak gitu-gitu. Ini hoodie ada, let's say Aeropostale ya. Men ini juga unisex, cewek juga pakai, cowok juga pakai. Ya, sore ke mall, ke mana sangat pakai motor. Iya. Iya. Ini shorts ya. Celana menstrual pants. Gap ada, macam-macam Haggard celana pendek. Nah, ini ladies semua, long dress, rayon ya. Ini tunic, long dress, ini juga long dress, tunic ada banyak. Banyak barang Banyak ya. banget ya Pak ya. Apalagi di sini juga ada. Ayo kita lihat sedikit touring. Ini apa nih Pak? Ini juga original sisa Ini ekspor. original, Pak? Ya, ya. Oh gitu. Ini juga original ya. Ini barusan kemarin dari Central Java kita, dari Jawa Tengah kita beli barang-barang ini. Karena akun pabrik kan banyak barang sisa ekspor. Jadi Liz Claiborne ada, terus Lane Bryant, big size, semua macam ada. Ini contoh Lane Bryant. Ya, Jadi lagi banyak banyak stok. Kemarin ini hampir 50.000 barang datang. Tapi kita banyak customer ada karena kita pemain lama, jadi tahu gudang itu big size juga semua ambil. Nah, ini celana men's ya, twill pants. Mana ada chinos di sini? Ini anak-anak stok ya. Ini anak stok. Anak stok ada, dewasa semua. Itu bagus ya. Jimbore, original semua. Wah, ini anak-anak Pak ya. Ya, anak-anak cakep-cakep, Gap itu. Adidas hoodie, macam-macam ada. Stok sih banyak ada semua, belum kita bisa gelar. Gudang kan udah video dulu juga. Sekarang juga bisa lihat gudang kita banyak stok. Jadi
orang semua kita continuously kerjain gudang. Beda-beda tempat kita beda-beda, ada big size, ada tangan pendek. Nah ini Chinos tadi bilang barusan ya Express. Baru banget ya. Ya baru mengangkat cotton Chinos ini terlalu Hangat, guys. ya men's terlalu populer. Sangat bagus cotton ya, stretch sedikit. Dan bawahnya lancip ya. Anak muda semua itu juga sama. Wah, itu Chinos sama ya. Aduh. Kamu juga pakai Chinos. Iya. Sangat bagus. Ini anak-anak QC, jadi kita barangnya harus QC sebelum kirim ke customer. Iya. Udah order, ya begitu sistem dia lah. Jadi guys, jangan takut ya pokoknya. Jangan takut, Berangkat pasti di QC dulu harus sama anak-anak. ulat QC kerja. Itu aja kuncinya. Mauan ada. Iya. Peluang besar ini begitu banyak barang itu kan Iya. aku kan tahun-tahun. Iya, Ini Pak. jual. Kalau saya perhatiin banyaknya ladies nih Pak. Ya, pakaian ya, di sini. ya. Kenapa sih Pak? Apa emang ladies itu lebih senang belanja apa gimana? Ya, Pak? ya, bagus persoalan itu benar Iya, baik sekali. Ya, itu tentu saja Ah. wanita gak mau pakai ulang-ulang satu, kayak dia ke acara satu Iya. atau hari ini kumpulan taman. Besoknya nggak mau pakai baju itu, Waduh. tapi kita laki-laki pakai kemeja itu Iya, tahun-tahun saya- jalan ya. Cukup kalau saya Kita ini. nggak peduli, tapi wanita kan beda ya, cantikan itu harus tunjukin penampilan bagus. Justru itu mereka even kantor mereka kalau pergi tiap hari harus beda-beda kemeja. Justru itu ladies kemeja terlalu demand ya. Dan di mall kalau lihat belanja itu bapaknya Iya. troli atau duduk rokok di luar, Iya, benar. ibunya yang belanja. Iya, Maaf ya ibu-ibu. Jadi istilahnya kalau misalnya perempuan itu Pak, kalau misalnya masih ada bajunya, dia pasti beli lagi Beli Pak lagi. ya. Gini, aku kalau pengalaman saya ratio, even for export, buat ekspor juga atau di toko juga, itu hampir 70% itu ladies, demand. Ladies ya, Pak, Ya. ya. Anak juga ada karena anak kan tumbuh ya. Tumbuh, Pak. Cuma sebetulannya kita stok nggak terlalu ekses, kita nggak fokus ke anak. Iya, iya. Dan men's sangat kurang ya, 30% atau berapa. Iya, tadi Cuma kata Bapak ya, Pak ya. ya, cuma men supply juga kurang, justru itu men lagi harga agak tinggi. Iya. Karena ladies supply banyak, justru itu kita yang banyaknya kita fokus ya. Itu. Itu selain pengetahuan tadi yang di dalam, ini Ya, pengetahuan juga kita harus penting, tahu gitu. produk apa kita mau jual Iya, ya. betul. Jadi Karena istilahnya kesempatan ladies itu banyak gitu. kesempatan ladies lebih besar ya, Pak ya. Ya, ben baju-baju banyak fashionable men's kan itu aja. Iya, Aku benar. dari kecil pakai itu aja, gak Ini terlalu aja, beda ya. iya. Oke guys, Ya. itu tadi wawancara kita sama owner Indora Ibu Sana nih Pak. Terima kasih Pak Asis. Ya, Raya. sama-sama. Ya. 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 Semoga pemula atau already udah jalan, Ya. mereka semua sukses. Banyak barang di sini ada. Silakan datang. Saya pilih-pilih juga ambil banyak barang. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ya, ya. ya, ya. Jadi tadi kita sudah bertanya-tanya dengan owner Indora Ibu Sana nih, bagaimana sih caranya memulai bisnis pakaian, khususnya di bidang sisa ekspor. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.